Selebrasi ikonik Viking Road dilakukan ribuan pendukung usai timnas Norwegia melaju ke perempat final Piala Dunia usai menumbangkan raksasa Brasil dengan skor 2-1. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bungkam saat ditanya wartawan terkait pengembalian amplop Bupati Kuantan Singingi. Polisi terus mendalami kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan istri oleh suaminya yang merupakan oknum anggota polisi. Perburuan sepatu emas Pesta Bola Dunia 2026 semakin panas. Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, hingga Harry Kane saling unjuk ketajaman di setiap laga. Mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo menegaskan Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia terakhirnya. Halo, selamat malam saudara. Kompas Malam kembali hadir ke depan Anda bersama dengan saya Arizona Gali. Selain 5 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Kita langsung ke informasi pertama saudara. Pelayat padati ibu kota Iran untuk mengikuti prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pelayat mengibarkan bendera nasional Iran dan memanjatkan doa. Peti jenazah Khamenei serta anggota keluarga yang tewas dalam serangan udara pada Februari lalu diselimuti bendera. Pelayat memadati ibu kota Iran untuk mengikuti rangkaian prosesi pemakaman dan mendoakan almarhum pemimpin tertinggi Iran. Kehadiran pelayat ini disebut sebagai simbol kekuatan di tengah konflik yang masih berlangsung. Anak Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, yang ditunjuk sebagai pengganti sang ayah tak hadir dalam upacara. Meski tanpa Mujtaba, kehadiran anak-anak Ali Khamenei sangat dinanti sebab mereka jarang tampil ke publik. Pemimpin tertinggi Iran saat ini, Mujtaba Khamenei, belum tampil di publik sejak pemangkatannya, meski pernyataan resmi sudah disampaikan melalui rekaman yang dibacakan pembawa berita di TV Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian ikut hadir dalam prosesi pemakaman mendiang Ayatollah Ali Khamenei pada Senin waktu setempat. Rangkaian prosesi pemakaman berlangsung selama 6 hari dan akan berakhir dengan pemakaman di kota kelahiran Ali Khamenei di Mashhad pada 9 Juli mendatang. Polisi terus mendalami kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan istri oleh suaminya yang merupakan oknum anggota polisi. Polisi juga menelusuri dugaan pelanggaran etik serta penyalahgunaan narkoba. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto menyebut saat ini oknum anggota polisi tersebut ditempatkan di penempatan khusus selama 20 hari sambil menunggu sidang etik. Dari pemeriksaan sementara, oknum anggota polisi tersebut saudara juga pernah menjalani sidang etik pada tahun 2010 dan 2017. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Yang bersangkutan saat ini sudah dipatsus 20 hari,
untuk persiapan menjalani sidang kode etik oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah. Melakukan hubungan intim dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Itu yang menjadi dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Dan kemudian dugaan yang bersangkutan menggunakan narkoba. Kasus penganiayaan menimpa seorang perempuan asal Cirebon yang mengaku disiksa suami sirinya, seorang anggota polisi aktif Polres Tegal. Menurut ibu korban, selama ini anaknya menutupi penganiayaan pelaku. Ibu korban menyebut saat menjenguk anaknya, pelaku selalu menghindar dari keluarga. Korban bahkan meminta keluarga jangan melaporkan tindak kekerasan karena diancam sang suami. Gak nyangka mas, anak kayak begini saya nggak mau ya mas. Seorang ibu anak begini nggak mau mas, saya tuh mas, ya Allah sakit hatinya mas. Mending badan ibu dipukuli, tenaga hati nggak bisa dikasih, sakit pisan mas. Ya udah, saya tuh waktu ini di pelabuhan tuh mas, saya nggak ada yang lihat tuh mas, saya udah pengen pingsan mas. Kuasa hukum korban mengungkap jika penganiayaan terjadi pada September 2025. Korban meminta transparansi pengusutan kasus penganiayaan ini. Digetok pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam sih. Banyak. Belum lagi harapan kami ya kasus ini setransparan mungkin biar publik juga tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi biar dan tidak akan terulang lagi, khususnya untuk semua masyarakat dan anggota penegak hukum. Saat ini, oknum polisi tersebut telah diamankan Bid Propam Polda Jawa Tengah dan menjalani pemeriksaan intensif. Anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bid Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Selain menjalani pemeriksaan etik, proses hukum juga berjalan di Bareskrim Polri. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya, saudara, 3 polisi gugur saat memerangi bandar narkoba di Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Polisi masih terus memburu pelaku dan jaringan narkoba. Polri memastikan terus mengejar bandar narkoba di Katingan. Sebelumnya dalam operasi penggerbekan bandar narkoba di desa di Tumbang Kalemei, 3 anggota Satres Narkoba gugur setelah diserang sekelompok orang. Atas gugurnya 3 polisi dalam tugas, Polri telah memberikan kenaikan pangkat luar biasa. Secara prinsip kita berduka, Polri berduka. Untuk personel yang gugur sudah diberikan penganugerahan satu kenaikan pangkat luar biasa. Kemudian Satuan Polda juga membackup Polres termasuk yang dari Bareskrim untuk mengejar jaringan dari pengedar narkoba yang ada di Katingan ini. Saudara, perburuan sepatu emas Pesta Bola Dunia 2026 semakin panas. Ada Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland, hingga Harry Kane saling unjuk ketajaman di setiap laga. Kita akan membahasnya bersama analis sepak bola Roni Pangemanan yang sudah hadir di studio Kompas TV. Bagaimana analisisnya? Kita bahas usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, kecelakaan beruntun terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 1 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka.
Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang, lalu berusaha menyalip mobil di depannya. Kedua mobil bersenggolan hingga menabrak sepeda motor di arah yang sama. Akibat tabrakan beruntun itu, pengemudi meninggal dunia, sementara 10 korban lainnya luka serius. Dari mobil Innova dari arah Bukit Tinggi menuju arah Padang, dan dalam kecepatan sedang saya sampai di TKP hendak mendahului mobil Karimun yang ada di depannya. Kemudian mobil Innova menabrak mobil Karimun tersebut. Selanjutnya mobil Innova hilang kendali dan menabrak sepeda motor yang juga searah dengannya. Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni enggan menjawab pertanyaan awak media terkait pengembalian amplop Bupati Kuantan Singingi. Sebelumnya KPK menyatakan pengembalian amplop tidak menghapus unsur pidana. Tidak menghapus pidana, Pak. Gimana, Pak? Tanggapannya, Pak. Ditemui usai peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia di Jakarta, Menteri Raja Juli tak merespons pertanyaan awak media. Sebelumnya Raja Juli menyebut telah mengembalikan amplop pemberian Bupati Kuansing Suhar Diman Ambi usai audiensi di kantor Kementerian Kehutanan 2 Juni lalu. Tapi ternyata nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terseret dalam kasus dugaan suap jabatan. Terkait kasus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas, Bupati Kuansing disebut meninggalkan sebuah amplop usai audiensi dengan Menhub Raja Juli pada 2 Juni lalu. Menhub Raja Juli mengaku baru sadar amplop tersebut setelah Bupati Kuansing meninggalkan ruangan. Raja Juli mengaku amplop tersebut telah ia kembalikan 12 Juni lalu sebelum OTT Bupati Kuansing. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi, dan kedua tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan Singingi. KPK menerima laporan Menteri Kehutanan Raja Juli soal penolakan gratifikasi berupa amplop berisi uang dari Bupati Kuansing ke KPK pada Jumat 3 Juli lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menganalisa dugaan gratifikasi terkait temuan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Tentunya proses dan mekanisme dalam tindak lanjut suatu pelaporan gratifikasi didasarkan pada Perkom 1 2026, sebagaimana perubahan atas Perkom 2 tahun 2019 terkait dengan pelaporan gratifikasi. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menyebut jika ditemukan adanya kesepakatan antara Menhub Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi, maka KPK wajib untuk melanjutkannya ke tahap penyelidikan. Kalau memang benar-benar murni Bupati datang naruh amplop dalam map, si Menteri Kehutanannya nggak tahu sama sekali, nggak ada kesepakatan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, ya mungkin memang bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tapi selama ada pengetahuan, Mbak Cindy, misalnya dia tahu tuh ada amplop diberikan atau bahkan menyepakati dalam bentuk janji sebelumnya, maka itu tindak pidananya sudah terjadi dan sangat layak bagi KPK untuk menindaklanjutinya ke tahap yang lebih lanjut dalam bentuk penyidikan. Pada aturan KPK, penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menolak gratifikasi dapat melaporkan penolakan gratifikasi ke KPK. Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangka kunjungan kenegaraan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selengkapnya sejenak.
Saudara Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangka kunjungan kenegaraan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat kenegaraan yang ditumpangi PM Narendra Modi mendarat sekitar pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo menunggu di bawah tangga pesawat langsung memberikan jabat tangan erat. Kunjungan balasan ini saudara menjadi momen penting untuk mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral serta penandatanganan sejumlah MOU strategis di Istana Merdeka esok hari. Pertemuan empat mata dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang kemudian juga acara resmi ditutup dengan state banquet di Istana Negara. Selain itu juga Perdana Menteri Modi akan melakukan serangkaian acara di Indonesia yang akan ditutup pada tanggal 8. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini, saudara. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Arizona Gali, terima kasih. Sampai jumpa.